Kami dari Divisi Pastoral, divisi di mana kita akan mengadakan aktivitas guna membangun iman kita bersama-sama. Salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah mengadakan chapel. Nah, chapel itu apa? Jadi, chapel itu adalah sebuah kegiatan di mana kami murid-murid berkumpul dan melakukan ibadah. Dalam aktivitas ini, kami murid-murid diberi kesempatan untuk melayani dalam kegiatan itu. Chapel itu diadain hari apa sih? Nah, jadi untuk chapel sendiri kami mengadakan tiap minggunya di hari Jumat. Bagaimana chapel dilaksanakan? Chapel sendiri bisa dilaksanakan melalui streaming YouTube ataupun chapel kelas. Apa manfaat kegiatan chapel? Jadi manfaat dari kegiatan chapel saat pandemi ini adalah untuk membangun iman-iman para murid-murid di Karis, karena mungkin kalau mereka di rumah mereka tidak bisa beribadah karena pandemi ini, jadi kita beribadah bersama secara online dari sekolah. Pada kesempatan kali ini, chapel dilayani oleh Rena, Nadine, Bram, Rayvan, dan Evan dari kelas 10. Mari kita ikuti chapel bersama-sama. Selamat pagi semuanya, selamat datang di chapel hari ini. Sebelum kita memulai chapel hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada hari ini kamu bisa mengikuti chapel. Tuhan, tolong supaya chapel ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih atas karunia berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum memulai firman pada hari ini, mari kita siapkan hati kita dan menyanyikan lagu Kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami semua bisa berkumpul di chapel hari ini dengan sehat Tuhan. Sekarang kami semua mau mendengarkan firman-Mu, berkati agar firman-Mu ini bisa memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Teacher Dore, Teacher Lid. Gimana hari ini? Semua sehat ya? Sudah sarapan belum? Sudah. Oh sudah. Pasti sarapannya yang menu sehat dong. Betul, sehat. Gimana kabar kalian, anak-anak semua di rumah? Tentu kalian juga pada sehat kan di rumah. Teacher berharap kalian yang di rumah juga sama seperti kami yang ada di sini, semuanya dalam kondisi sehat, juga semangat, dan yang tidak kalah penting adalah bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang tulus dalam memberi. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memberi kehidupan kepada kami. Engkau juga yang disembah oleh Bapak Abraham, Engkau juga yang saat ini hadir bersama kami. Kami ucap syukur Tuhan atas semua kebaikan Tuhan kepada kami. Nafas kehidupan masih tetap kami rasakan. Dan pagi ini kami tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar online, mengajar secara online, dan semuanya itu juga menjadi bagian yang bersejarah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua hal yang boleh kami alami. Kesulitan, mungkin kebahagiaan, mungkin rasa capek, letih, lesu, semuanya itu kami rasakan. Tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan terus memberi kami kekuatan. Hari ini kami akan belajar Tuhan tentang tulus dalam memberi. Biarlah kami tetap mengingat betapa Tuhan sudah memberikan contoh terlebih dahulu kepada kami lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dengan memberikan keselamatan kepada kami. Semua itu Tuhan lakukan dengan tulus yang begitu mendasar. Biarlah Tuhan kami terus ingat akan hal itu, sehingga itu pula lah yang bisa kami lakukan kepada sesama kami. Kami bisa memberikan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita belajar tentang tulus dalam memberi, kita akan melihat satu video yang tentu anak-anak akan ingat karena ini idola semua orang ya, semua remaja. Bukan hanya remaja kayaknya, karena para teachers pun juga ada yang mengidolakan, ada yang menyukai nonton konsernya dan lain-lain. Yuk ikuti. Sudah lihat kan? Ya, itu idolanya kita semua ya kayaknya ya. Jadi bukan hanya kalian, para teachers pun juga mengidolakan Hyuga. Salah satu personil BTS yang sedang banyak dibicarakan. Dia pun juga melakukan banyak kebaikan di luar sana saat dia tidak konser. Saat dia menjalani kehidupan nyata, dia pun juga melakukan kebaikan. Bukan hanya Hyuga yang melakukan kebaikan. Bukan hanya dia yang bisa membagikan sebagian berkatnya untuk orang lain. Kita pun juga akan melihat salah satu siswa Karis yang dia pun juga berkesempatan membagikan sebagian berkat yang dia terima untuk orang-orang di luar sana pada saat masa pandemi ini.
Kita saksikan yuk videonya. Kita sudah sama-sama melihat video 1 dan 2. Video yang pertama, ketika kalian melihat ada seorang artis yang digandrungi banyak orang. Sedangkan yang kedua, kalian juga sudah melihat di mana siswa Karis juga melakukan kebaikan di luar sana. Mereka sama-sama melakukan kebaikan. Sebenarnya kita semua pun juga bisa melakukan kebaikan. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat baik. Semua pernah berbuat baik. Tetapi apakah semua kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang itu dengan motivasi yang sama? Sepertinya tidak ya. Bisa jadi si A berbuat baik karena sebuah tendensi. Atau bisa jadi si B melakukan kebaikan karena memang itu benar-benar keluar dari dalam hatinya. Jadi sekarang kita tahu bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh siapapun itu sebenarnya belum tentu semuanya atas dasar kasih, atas dasar kerelaan hati, atas dasar aku mengasihi kamu. Kita mau melihat ayat Alkitab dari Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Teacher akan bacakan untuk kalian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menanam gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Lalu bacaan yang kedua, dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing orang memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Teacher akan berikan ilustrasi untuk kalian. Ada 3 macam benda. Yang pertama adalah si batu api, yang kedua si sponge, yang ketiga si sarang lebah atau sarang madu. Ilustrasi dari benda yang pertama, dari batu api. Batu api ini terbuat dari semacam batu kuarsa gitu ya. Jadi biasanya warnanya coklat, ada yang abu-abu, ada yang hitam gitu. Dan zaman dulu orang Ibrani menggunakannya untuk percikan apinya digunakan untuk memasak, juga untuk persembahan kepada Tuhan. Si batu api ini kalau dia dipukul dengan besi, dia akan memercikkan sedikit api. Gak banyak yang kita dapat ya, hanya sepercik aja. Ibaratnya kita tidak akan mendapatkan banyak dari orang-orang yang seperti si batu api. Kalaupun mau mendapatkan yang agak besar, mungkin harus dengan expose yang luar biasa.
Apa nih yang bisa aku dapatkan kalau aku memberi kamu? Bisa jadi orang-orang semacam ini itu mereka butuh, namanya harus dicantumkan supaya semakin banyak orang tahu bahwa ini kebaikanku. Lalu yang kedua, si spons. Untuk mendapatkan banyak dari dia, terkadang kita harus sedikit mengancam ke dia. Jadi spons itu kita peras baru akan keluar banyak air. Ini spons yang sudah direndam air ya maksudnya ya. Ibaratnya sama dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi mereka tidak memberikan dari hatinya. Mereka memberikan karena unsur terpaksa. Ya sudahlah, aku ngasih dia karena memang ada sesuatu yang aku butuhkan dari dia. Sedangkan yang ketiga, dari ilustrasi si sarang lebah atau si sarang madu ya. Sarang lebah ini memberikan banyak madu untuk orang-orang yang membutuhkan, dan saat diambil itu pun juga akan terus ada madunya. Mereka akan memberikan dengan kerelaan hati. Madu dipakai atau diminum oleh orang-orang yang membutuhkan supaya badan tetap sehat. Dan tanpa jemu-jemu, si lebah pun terus akan menciptakan madu, membuat madu, menghasilkan madu. 3 ilustrasi itu menggambarkan kepada kita betapa dalam kehidupan nyata kita akan menemukan mereka. Dari 3 ilustrasi tadi, kita akan bisa melihat juga kadang suatu kali kita akan bertemu dengan orang yang pelit. Kalau mau ngasih gitu ya, kalau mau pinjam barang atau apa gitu, mereka akan perhitungan apa yang ku dapat dari dia. Mereka jarang memberikan pertolongan karena mereka berpikir apa yang bisa ku dapatkan dari dia, keuntungan apa yang ku dapatkan dari dia. Atau ada orang-orang tertentu yang karena sungkan, karena nggak enak hati, jadi memberikan bantuannya. Tapi lagi-lagi kita tahu bahwa bantuan itu diberikan secara terpaksa. Tetapi di satu sisi yang lain dalam kehidupan, kita juga akan melihat ada orang yang begitu baik, begitu tulus. Mereka dari dalam hatinya memberikan kebaikan untuk orang lain. Kalian pun pasti juga pernah merasakan perbedaannya. Anak-anak, kalau misalnya teacher tanya nih ya, dari 3 ilustrasi yang teacher sampaikan tadi, kalau teacher tanya ke kalian gitu ya, kalian yang mana? Kalian bisa punya waktu sendiri di rumah untuk melakukan refleksi diri. Aku yang mana ya? Aku menjadi si sponge, atau aku menjadi batu api, atau aku sarang lebah? Anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh tentang ketulusan, kita mau tahu dulu ketulusan itu sebenarnya apa ya? Dari bahasa apa ya gitu ya? Secara dari bahasa Ibrani, ketulusan itu disebut tamim, yang artinya sempurna dengan kebenaran serta fakta. Sedangkan dalam bahasa Yunani, ketulusan disebut heiligkrines. Yang itu pun ketika diterjemahkan artinya tulus. Tulus hati itu menjadi dasar dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Karena sebenarnya semua yang kita lakukan dalam keseharian itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Bukankah begitu? Saat kita belajar sungguh-sungguh, itu juga penyembahan kita kepada Tuhan. Saat kita membantu orang tua di rumah dengan segala pekerjaan rumah,
saat kita membantu adik mungkin yang punya adik dengan kerepotan belajar online, itu pun sebenarnya juga penyembahan kepada Tuhan. Dan sama seperti yang terjadi saat Kain dan Habil mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, Tuhan tahu hati siapa yang tulus. Dan kita pun juga terus diingatkan, ketika kita melakukan hal-hal atau semua kegiatan dalam keseharian, itu pun sebenarnya kita juga diingatkan, apakah ini benar-benar tulus aku lakukan. Satu contoh misalnya, mungkin ini nggak terjadi ya di sekolah Karis ya. Buat anak Karis nggak mungkin ini terjadi karena teacher tahu semua anak Karis baik gitu ya. Mungkin bisa jadi begini, seorang murid, kamu tahu nggak, kalau sama teacher itu aku selalu baik-baik, aku selalu sopan, aku selalu nurut. Padahal sebetulnya kamu tahu nggak sih, di dalam hatiku aku ya sebel, aku nggak suka. Kamu tahu kenapa aku begitu? Karena aku mau supaya aku disayang sama guru itu, supaya aku mendapat nilai bagus, nilai A dari guru itu. Makanya aku selalu berusaha untuk sopan, walaupun sebetulnya aku gak suka, aku kurang suka sama guru itu. Atau mungkin saja beberapa yang sudah kuliah misalnya, wah teacher atau bu atau pak gitu ya, kalau sama dosenku yang itu ya aku harus menjilat misalnya. Teacher pikir kok itu kata-kata yang kurang pas gitu ya, itu kata-kata yang sangat tidak baik gitu ya. Sebenarnya apa sih keuntungannya buat kita ketika kita melakukan sesuatu yang itu hanya menyenangkan orang lain? Ya mungkin secara manusiawi kita akan mendapatkan misalnya nama baik gitu ya, mendapatkan penilaian yang baik dari orang lain, penilaian yang baik dari guru, penilaian yang baik dari dosen misalnya. Tetapi sebenarnya itu semua meracuni tubuh kita, meracuni pikiran kita, meracuni diri kita. Karena artinya kita sudah mengikis pelan-pelan ketulusan hati yang sebenarnya Tuhan sudah anugerahkan untuk kita. Jangan salah, nggak terasa kita akan pelan-pelan mengikis rasa tulus yang ada di dalam diri kita, dan lambat laun suatu saat kita benar-benar menjadi orang yang sama sekali nggak punya ketulusan hati. Tulus dalam memberi. Ada satu ayat dari Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tuhan berbeda dengan manusia. Kalau kita bisa mencari nama dari manusia, tapi semuanya akan terbuka di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak, sekali lagi kita mulai hari ini kita kembali diingatkan untuk terus belajar melakukan segala sesuatu dengan tulus, khususnya sesuai dengan tema hari ini, tulus dalam memberi. Maka marilah di masa pandemi ini pun kita juga memberikan kebaikan yang tulus kepada sesama kita, juga ketulusan dalam memberi untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Berbicara masalah ketulusan, kita ingat dengan seorang tokoh dalam Alkitab, Ruth. Teacher memilih Ruth, tokoh wanita yang dia pun memberikan inspirasi, memberikan teladan untuk kita semua tentang ketulusan hati.
di dalam memberi diri kepada mertuanya. Sebenarnya ada pilihan, dia bisa pergi kemanapun dia suka gitu ya, tidak harus mengikuti ibu mertuanya. Tetapi dia malah menyampaikan bahwa kemanapun engkau pergi, aku akan bersamamu, aku akan menyertai. Di sini menggambarkan bahwa Ruth sangat setia kepada ibu mertuanya, dan dia melakukan itu dengan tulus hati. Berbicara masalah ketulusan hati, ada 4 elemen penting yang itu harus bersama-sama dilakukan, harus bersama-sama dimiliki oleh kita semua. Elemen yang pertama adalah hati, pikiran tentu harus sama. Ketika seseorang melakukan kebaikan, dia berpikir, ini kesempatan untukku menolong dia, karena dia dulu pernah memberikan pertolongan kepadaku. Tetapi hatinya masih, kalau aku memberikan pertolongan untuk dia, nanti aku kekurangan dong, nanti berkurang dong. Perbedaan antara pikiran dan hati itu tidak akan selaras. Sama seperti orang yang sedang tergabung dalam satu vokal group gitu ya misalnya, atau choir misalnya. Semua harus menyanyikan nada yang sama, walaupun misalnya katakanlah harus pecah suara, tetapi itu ada satu kesatuan yang terdengarnya itu indah begitu. Sehingga hati dan pikiran pun juga harus sama. Ketika hatinya berbelas kasihan, maka itu pun juga harus disertai dengan pemikiran, kenapa aku harus berbelas kasih pada dia. Lalu yang berikutnya, perasaan. Mau menolong, tapi kemudian perasaannya, tapi aku masih agak jengkel ya, karena beberapa hari yang lalu dia mencurangi aku misalnya. Gimana ya? Tapi pikiran dan hatiku ya aku kepingin menolong dia, tapi perasaanku kok masih jengkel ya sama dia. Mungkinkah itu dilakukan? Kayaknya tidak mungkin, karena ketika perasaan itu tidak selaras dengan hati dan pikiran, maka itu pun juga bukan satu kesatuan. Lalu kehendak. Ketika ada hati, pikiran, dan perasaan, maka itu akan diwujudkan menjadi sebuah kehendak. Bukan hanya sekedar bersimpati. Bersimpati itu belum sampai pada melakukan, ya. Lalu berikutnya perkataan dan perbuatan. Ini juga elemen yang penting, karena kita mengatakan A, maka perbuatan pun juga harus A. Misalnya hormat kepada guru. Selamat pagi teacher. Baik teacher. Tetapi perasaannya tidak. Atau mungkin perasaannya dia mengasihi guru tersebut, mengasihi saudara itu, mengasihi teman ini. Tetapi tidak ada action. Itu pun juga tidak menjadi kesatuan, tidak menjadi sesuatu yang utuh. Ketidaksamaan dan ketidaksesuaian di antara elemen-elemen itu menunjukkan ketidaklengkapan, ketidakutuhan, dan itu tidak mencapai target. Sehingga itu pun bisa membuat Tuhan mengatakan, atau Tuhan melihat bahwa kamu belum layak di hadapanku. Tuhan itu tidak mudah terpengaruh. Dia tidak mudah terkesan, apalagi tertipu. Kalau manusia masih mudah terkesan melihat ini, oh iya, berbelas kasihan. Melihat itu, oh iya, dia baik ya, dia sangat baik. Manusia tidak mampu melihat
di kedalaman hati orang lain. Tetapi Tuhan sanggup melakukan itu. Pemberian dalam ketulusan adalah pemberian yang tanpa keberatan dan tanpa menuntut terima kasih. Ada satu cerita begini. Seseorang yang sedang bekerja, dia bekerja di mejanya begitu, lalu di atas mejanya ada banyak pensil-pensil yang memang karena dia seorang desainer gitu ya, jadi dia memiliki pensil yang banyak. Satu kali pensilnya jatuh, lalu rekan kerjanya yang lain datang mengambilkan pensil yang jatuh, tetapi dia bilang, ini buat aku ya, pensil yang jatuh ini buat aku nggak apa-apa. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, ambil aja. Tidak dibarengi sebuah perasaan, pikiran yang kok enak kamu ngambil pensilku, ngambilkan, terus kamu ambil, kamu miliki. Gak ada perasaan begitu. Ya dia sambil lalu aja, dia sambil bekerja dan dia bilang, ya ambil aja buat kamu. Lalu suatu hari gitu, si teman ini datang lagi kepada si orang yang ini tadi yang menggambar dan dia bilang, dia menceritakan, makasih ya, tempo hari berkat pensilmu, gambaranku itu masuk menjadi finalis lomba desain baju, begitu. Itu berkat pensilmu loh, makasih ya. Itu artinya kamu berbuat baik padaku, karena berkat pensilmu aku menggambar pakai pensilmu dan hasil karyaku ini masuk. Lalu si orang yang mendapatkan ucapan terima kasih, dia melongo aja. Kapan itu? Oh ya, kadang hal yang sepele, kebaikan yang sebetulnya itu tidak kita rasakan sebagai sebuah kebaikan ya, tapi itu diterima orang dengan amat sangat. Jadi anak-anak, untuk memberikan dengan tulus itu tidak perlu sesuatu yang besar, tidak perlu sesuatu yang heboh, yang wah. Tetapi dalam terkecil sekalipun di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan itu dengan hati yang sungguh-sungguh tanpa dibarengi rasa iri hati, rasa sirik, rasa benci, atau ada tendensi aku dapat apa ya dari kamu. Sebab pada dasarnya manusia itu memang berdosa. Natur dosa itu sudah kita terima. Sehingga terkadang yang terjadi adalah secara alami manusia selalu berpikir, apa yang aku dapat kalau aku membantu kamu? Apa keuntungannya untukku kalau aku nolongin dia? Atau sebaliknya, supaya aku nampak hebat, supaya aku nampak menjadi orang kaya yang dermawan, aku menyumbangkan makanan nasi kotak ke panti asuhan A. Aku memberikan bantuan sembako ke orang-orang yang gak punya rumah, ke tunawisma yang ada di pinggir-pinggir jalan. Tapi sekali lagi Tuhan itu melihat semuanya. Tidak ada satupun yang lepas dari pengamatan Tuhan. Maka anak-anak, teruslah dekat Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan terus-menerus dari waktu ke waktu. Minta pertolongan Roh Kudus. Karena ketulusan tidak ada ya. Sekolah ketulusan misalnya, aku mau teacher sekolah di jurusan ketulusan, itu tidak ada. Tapi dalam universitas kehidupan ini, kita bisa belajar tentang ketulusan. Memiliki hati yang tulus, itu perlu kita latih terus-menerus, setiap hari, setiap saat, dalam hal yang paling kecil sekalipun. Ketulusan hati itu tidak akan datang dengan sendirinya.
Memiliki ketulusan hati itu harus kita latih secara terus-menerus. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan menganugerahkan itu kepada kita jika kita mau membuka diri kita, jika kita pun mau diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah sampai pada tahap ini, pada tahap di mana kita menjadi orang yang memiliki hati yang tulus untuk memberi, kita menjadi si sarang lebah, maka kebahagiaan akan kita dapatkan. Teacher ulangi ya, teacher garis bawahi. Ketika kita sudah sampai pada tahap ini, maka kebahagiaan hati akan kita dapatkan. Bahagia loh ketika kita mampu memberikan dengan tulus hati, melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Bukan karena embel-embel, aku supaya nilaiku bagus, supaya nilaiku sama teacher itu bagus, supaya aku disayang sama dia. Ketika kita sudah berada pada tahap di mana aku melakukan ini karena memang aku mau, aku melakukan ini karena memang aku rela, bukan dengan paksaan, maka kamu, teacher, dan kita semua akan bahagia. Karena sebenarnya seperti yang sudah teacher sampaikan di depan, Tuhan sudah memberikan contoh terlebih dahulu kepada kita. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, memberikan keselamatan kepada kita. Itu satu contoh ketulusan hati yang sangat mendasar. Dan kalau kita ingat itu dalam keseharian kita, maka kita pun juga akan menjadi orang yang tidak memberi dengan unsur terpaksa, tidak memberi dengan unsur aku akan mendapatkan ini dari dia. Tetapi biarlah mari kita sama-sama belajar memberi dengan hati yang tulus. Untuk mengakhiri chapel ini, teacher punya challenge buat kalian. Siapa dari kalian yang bisa berbagi cerita, pengalaman tentang ketulusan hati dari seseorang yang kamu terima? Sebetulnya kita bisa merasakan kok, dia ini tulus atau enggak. Natur alami kita bisa merasakan. Walaupun mungkin bagi mereka yang kurang punya kepekaan, kurang bisa merasakan dengan dalam gitu ya. Tetapi kalau kamu punya kepekaan ini sekali lagi ini juga ditumbuhkan dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi silahkan kamu bisa berbagi cerita kepada teacher, bisa dikirimkan lewat WhatsApp atau emailnya teacher, boleh terserah. Bagi 3 sharing yang menurut versinya teacher ya, yang menurut versinya teacher Eva itu sangat berkesan, dalam, dan ini sangat bagus, maka akan mendapatkan saldo OVO dari teacher Eva. Saldo OVO-nya 25.000 ya. Jadi nanti 3 orang silahkan bisa mengirimkan, bisa mendapatkan dari teacher. Jadi ketika teacher menilai, wah ini berkesan sekali, ingat versinya teacher Eva. Oke, begitu anak-anak, kita hari ini belajar, diingatkan kembali bahwa kita harus menumbuhkan sikap tulus, tulus di dalam memberi. Selamat belajar, selamat menjalani kehidupan di universitas kehidupan yang itu mengajarkan kita banyak hal. Mungkin banyak yang tidak kita dapatkan di kelas, mungkin banyak yang kita tidak dapatkan dari guru, tetapi dalam kehidupan ini kita belajar banyak hal. Selamat belajar, selamat bertumbuh, selamat menumbuhkan rasa tulus di dalam hati kita. Anak-anakku, marilah kita berdoa, minta kekuatan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita memberi
apa yang seharusnya kita beri. Mungkin harta kita, mungkin tenaga kita, mungkin waktu kita, mungkin gurauan kita, sebagai pelipur lara buat orang-orang yang memerlukan, sebagai penyemangat buat mereka yang membutuhkan, sebagai perhatian buat sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajarkan banyak hal kepada kami. Engkaulah yang terlebih dahulu mengajarkan tentang ketulusan itu kepada kami Tuhan. Saat Engkau sudah mengorbankan dirimu demi keselamatan kami. Biarlah Tuhan ketika kami mengingat hal itu, kami diingatkan untuk kami juga melakukan hal yang sama. Kami memberi yang seharusnya kami beri kepada sesama kami. Biarlah kami boleh terus belajar Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Bersamalah kami Tuhan, senantiasa sepanjang hari ini kami akan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita sudah belajar bersama tentang tulus dalam memberi. Jangan lupa teacher tunggu sharing kalian. Lewat WhatsApp bisa dikirimkan, lewat email pun juga bisa. Teacher tunggu batasnya adalah hari ini di jam 3 sore. 3 orang yang menyampaikan sharing cerita yang bagus, yang penuh makna menurut versinya teacher Eva, maka akan berhak atas 25.000 e-money. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti chapel hari ini. Jangan lupa kalau OSIS juga ada event charity. Jika kalian ingin menyumbang, bisa hubungi kontak person yang tertera ya. Sampai ketemu di chapel berikutnya.